Bapak Abi Ridwan mengungkapkan mulai besok pagi sudah ada data kelulusan P3K guru yang masuk inbox admin SSCSN dan bisa segera diumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait P3K guru ya, atau pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K guru, dan juga buat rekan-rekan yang lagi mendaftar P3K di tahap 2. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, dikutip dari media GPNN, info terbaru BKN soal pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 akhirnya kita lihat di sini, ini informasinya 3 Januari teman-teman ya. Oke, di sini ada Bapak Muhammad Ridwan atau Bapak Abi Ridwan, Karohumas BKN. Info terbaru BKN soal pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 akhirnya pecah telur juga. Alhamdulillah teman-teman ya. Guru honorer yang masuk pelamar prioritas akhirnya bisa melihat pengumuman kelulusan guru tahap 1. Hal itu setelah BKN menyelesaikan pengolahan data guru secara bertahap. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah membantu dalam mempercepat perval atau verifikasi dan validasi data guru honorer. Ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Bapak Muhammad Ridwan. Dia mengatakan bahwa pengolahan data peserta P3K guru tahap 1 lebih mudah dibandingkan dengan tenaga kesehatan dan teknis. Hal itu dikarenakan Kemendikdasmen melakukan verval data prioritas 1. Jadi kenapa dianggap lebih mudah? Nah teman-teman ya, kenapa dianggap lebih mudah? Karena adanya bantuan daripada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ada bantuan teman-teman ya, untuk melakukan verval data prioritas 1, serta guru honorer yang telah masuk Dapodik atau data pokok pendidikan. Nah, Ridwan mengungkapkan bahwa bukan pekerjaan gampang untuk melakukan verval data P1. Sebenarnya bukan ya, yang hasil seleksinya sejak tahun 2021. Bayangkan teman-teman ya, ini dari 4 tahun yang lalu. Ini ya, sejak tahun 2021. Ini P1. Selain itu, hanya Kemendikdasmen yang mempertahankan P1 dari seleksi P3K 2022 hingga 2024 untuk tidak tes kembali. Nah, berbeda dengan P3K teknis dan tenaga kesehatan yang setiap tahun pengadaan seleksi harus diseleksi. Kalau yang P1 kemarin ya cukup mereka statusnya prioritas 1 ya sudah. Teman-teman ya, karena sudah passing grade. Luar biasa loh, Kemendikdasmen konsisten mengawal P1 yang lulus passing grade P3K 2021 untuk tidak dites sampai seleksi P3K 2024. Yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan ya, atau Bapak Abi Ridwan, yang juga Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN. Nah, lebih lanjut dia mengatakan dalam proses verval data ini tentu saja butuh waktu panjang, apalagi sejak 2021 hingga saat ini semua data P1 kemungkinan besar berubah. Nah, berubahnya itu, nah perlu teman-teman juga perhatikan. Berubahnya di situ adanya peserta yang meninggal, terus ada yang alih status pekerjaan lain, bahkan ada yang mengundurkan diri. Ini teman-teman ya. Semua data itu harus dicek satu-satu supaya hasilnya benar-benar valid. Nah, yang di verval itu jumlahnya ratusan ribu loh. Jadi wajar kalau pengumuman P3K guru tidak secepat teknis dan nakes. Namun, lanjut Ridwan, guru honorer sudah bisa bernapas lega. Saat ini 484 instansi yang hasilnya sudah masuk ke BKN dan dalam proses digital signatur kepala BKN. Alhamdulillah teman-teman ya. Artinya sudah ya, berdasarkan informasi ini berarti bisa dikatakan bahwa dari 400 ini 84 instansi ini sebagiannya sudah ada yang ditandatangani ya, ditandatangani secara digital atau digital signature oleh Kepala BKN yaitu Bapak Haryomo. Nah, dia mengungkapkan mulai besok pagi sudah ada data kelulusan P3K guru yang masuk inbox admin SSCSN dan bisa segera diumumkan. Alhamdulillah besok teman-teman ya, hari Sabtu berarti.
Insya Allah sebelum ayam jantan berkokok, datanya sudah masuk inbox admin SSCSN. Begitu masuk, nah sekarang giliran daripada admin SSCSN masing-masing untuk segera diumumkan agar guru honorer sudah bisa melihat hasilnya. Alhamdulillah teman-teman ya. Oke, jadi ini katanya besok ya. Berarti ini di hari Sabtu tanggal 4. Nah, selain daripada ini, ada juga informasi yang tidak kalah menarik. Nah, masih pada media yang sama teman-teman ya. Di mana honorer daftar P3K 2024 tahap 2 ternyata ada tulisan yang muncul tidak direkomendasikan. Ada tulisan muncul tidak direkomendasikan. Nanti kita lihat teman-teman ya secara lengkap. BKN kasih solusi, jadi ada solusi. Ini informasinya juga sama. Nah, ini muncul pop up ya. Ini pop up di mana di sini kita lihat bersama-sama teman-teman ya bahwa mohon maaf Anda tidak diperkenankan mendaftar pada instansi Kementerian Kesehatan karena tidak direkomendasikan oleh panitia seleksi instansi tersebut. Oke, jadi ini yang dicontohkan di media ini adalah nakes ya, atau tenaga kesehatan. Karena di sini instansi Kementerian Kesehatan katanya. Tapi oke, kita simak saja bersama-sama teman-teman ya. Banyak honorer berstatus TMS alias tidak memenuhi syarat P3K 2024 tahap 2. Padahal mereka memenuhi kriteria keputusan Menpan RB nomor 634. Pemda Sebayang, honorer K2 teknis Kementerian Kesehatan mengungkapkan tidak bisa mendaftar di Poltekkes Kementerian Kesehatan Palembang, tempatnya bekerja. Wow. Saat mendaftar muncul keterangan tidak direkomendasikan panitia seleksi Kementerian Kesehatan. Nah, saya bingung karena sampai hari ini belum bisa mendaftar. Padahal aturannya kan harus melamar di tempat kami bekerja. Betul. Harus ya mendaftar di tempat atau di instansi tempat bekerja. Nah, dia mengungkapkan saat pendaftaran P3K 2024 tahap 1 statusnya itu TMS. Nah, ketika Kepmenpan 634 2024 muncul, itu menjadi harapan baru bagi Pemda dan kawan-kawannya. Pemda ya, ini nama teman-teman ya, nama peserta. Namun ternyata ketika mendaftar malah dinyatakan tidak direkomendasikan. Nah, sementara itu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu Pak Suharmen menyampaikan, saat melakukan konfirmasi data ada beberapa alasan penolakan. Jadi ada memang alasannya ya kenapa ditolak atau tidak direkomendasikan teman-teman ya. Antara lain yang bersangkutan sudah tidak aktif, terus tidak direkomendasikan, ini tidak direkomendasikan oleh instansinya, terus memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan berproses menjadi ASN. Dan yang terakhir adalah, wah ini teman-teman ya, yang terakhir ini tidak memiliki ijazah. Wah, nggak mungkin teman-teman. Untuk alasan tidak direkomendasikan, kata Deputi Suharmen, perlu dirincikan lagi. Apakah memang yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi antara kualifikasi pendidikan? Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, maka bisa masuk ke dalam 4 jabatan pelaksana yang ada di sesuai Kepmenpan 634. Keempat jabatan pelaksana, nah ini keempatnya teman-teman ya. Pengelola umum operasional, layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Deputi Suharmen menegaskan berdasarkan surat PLT Kepala BKN nomor 11000 2024 perihal penyesuaian jadwal. Nah, ini sudah penyesuaian jadwal teman-teman ya. Yang mana tahap 2 ini berakhir pada tanggal 7 Januari 2024. Oke. Jadi di sini sampaikan bahwa agar kami bisa menyelesaikan status mereka dari yang tadinya masih tenaga honorer atau tenaga harian lepas menjadi pegawai ASN. Jadi itu kesempatan yang diberikan. Jadi buat teman-teman guru, teman-teman yang sering kali bertanya kapan pengumuman, mungkin insya Allah besok pagi teman-teman ya. Silahkan dicek akunnya masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan, ada 400 lebih instansi yang sudah dalam proses penandatanganan digital signature ya pengumumannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.